Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori, model, metode, dan media dalam pembelajaran PKN yang berjudul Sistem Demokrasi di Indonesia pada semester 1 dan kerjasama antar negara-negara ASEAN di semester 2. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dinda Yansal selaku dosen pengampah dan pembelajaran PKN SD. Oke, langsung saja kita ke materinya yang akan dibawakan oleh teman saya Dinda Amelia. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Jadi kita sebagai seorang guru dapat memberikan informasi materi pemilu dan peserta didik dapat berpikir dan penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Maksudnya peserta didik dapat melihat secara langsung kejadian pemilihan umum. Selanjutnya, mode pembelajaran demokrasi. Suatu mode pembelajaran merujuk pada kriteria keterangan penampilan yang diharapkan dari peserta didik. Mode pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Pelajaran di atas memiliki satu makna mendasari, yaitu kerjasama antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan besar. Tujuan belajar ini berarti mencapai tujuan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, melainkan peserta didik juga memiliki tanggung jawab yang sama dan bersama-sama berusaha mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang dipakai pada sistem demokrasi di Indonesia, yaitu pemilu. Dapat dipakai metode pemaparan atau role playing, dapat diterapkan pada mata pelajaran PKN materi pelaksanaan pemilu. Nah, metode ini dapat membuat pembelajaran lebih efektif, menyenangkan dan memanggil siswa. Metode bermain peran contoh digunakan dalam pembelajaran PKN karena pada jenjang pendidikan dasar memfokuskan kajiannya kepada hubungan antar manusia. Metode ini juga membantu pengembangan kemampuan dalam hubungan tersebut, serta mampu menjadi warga negara yang baik dalam pendidikan demokrasi. Selanjutnya media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual dapat menampilkan gambar dan juga suara yang dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik, serta memudahkan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran yang akan dipelajari. Dapat berupa platform YouTube, berupa animasi atau media lainnya yang dapat menampilkan suara dan gambar. Menggunakan teori belajar konstruktivisme yang mana sesuai dengan materi mengenai kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara, yang mana teori konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi siswa membangun pengetahuannya sendiri, otomatis siswa tersebut menjadi aktif. Sementara guru sebagai fasilitator yang menyediakan sarana. Seorang guru dapat merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan peserta didik kesempatan untuk mengobservasi dan berdiskusi. Selain itu juga dapat menggunakan pendekatan dengan bercerita. Berikutnya ada mode pembelajaran kolaboratif. Mode pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan materi kerjasama negara-negara Asia Tenggara kepada siswa kelas 6 SD dapat melibatkan pendekatan kolaboratif, menggunakan metode diskusi kelompok untuk merangsang pemahaman mereka tentang pentingnya kerjasama antar negara, serta materi yang menarik seperti cerita gambar atau peta untuk membentuk konsep. Juga digunakan permainan edukatif atau proyek kolaboratif agar siswa dapat belajar melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran deskriptif history. Metode yang digunakan mengenali yaitu metode deskriptif history yang bertujuan untuk menggambarkan secara sederhana bagaimana cara upaya kerjasama ASEAN Regional Forum. Hasil penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya kejahatan siber dan upaya dalam meningkatkan kerjasama di bidang keamanan siber karena bersifat mutlak bagi kebutuhan dan kepentingan nasional. Maka dari itu perlu melakukan kerjasama keamanan siber dan kepentingan nasional. Komitmen kerjasama seluruh negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi penyelenggaraan keamanan siber melalui berbagai kerjasama di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama pertukaran informasi terkait dengan serangan siber. Kerjasama satu merupakan program yang sangat bermanfaat
ASEAN sudah memiliki Cyber Security Center of Excellence yang ada di Taiwan dan Singapura. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara ASEAN. Penelitian ini juga membahas tentang pengusulan framework cyber security untuk negara-negara. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran